Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutina Juhamid dengan NIM 1709622061. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional. Nah, sebelumnya itu apa sih integrasi nasional? Integrasi nasional adalah proses pemersatuan suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya. Contohnya itu seperti aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, kalau menurut Kurara sendiri, integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antar warga negara. Nah, ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda seperti agama, daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Nah, jenis integrasi inilah yang sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Nah, tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Raman Surbakti lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Mengapa? Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni yang pertama adalah satu itu integritas bangsa. Integritas bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua itu ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ada integrasi nilai. Integrasi nilai ini menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tetap sosial. Yang keempat itu ada integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Nah, yang terakhir itu ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi tingkah laku ini menunjuk pada menciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Howard Wiggins dalam Muhaimin and Collins Max Sanders menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik ini mengembangkan integrasi bangsanya. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama itu adalah adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar ini dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika mengetahui musuh bersama. Contohnya itu seperti ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia. Masyarakat Indonesia bersatu padu melawan penjajah Belanda. Yang kedua itu ada gaya politik kepemimpinan. Gaya politik kepemimpin bangsa dapat menyatu atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai menjadi masyarakat yang utuh, misalnya seperti Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Nah, yang ketiga itu ada kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik itu misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang keempat itu ada ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia itu adalah Pancasila. Nah, yang terakhir itu ada kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncullah kesenjangan atau ketimpangan. Nah, dengan pembangunan ekonomi ini yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional ini menurut Myron Weiner dalam Surbakti dalam Negara Merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate
merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan karena tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Nah, negara bangsa baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 ini membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Nah, contoh kasusnya itu ada di kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara. Contohnya itu ada di negara India dan Sri Lanka. Bisa dikatakan bukan semata akibat politik pecah belah kolonial, namun akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah suatu negara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Nah, kenapa integrasi itu penting? Karena integrasi itu diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Misalnya itu seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya.